Pernahkah kamu membayangkan saat lagi asyik hiking di hutan, cuma beberapa meter dari jalur utama, kamu menunduk sebentar, mungkin buat ambil foto pemandangan yang bagus. Saat kamu angkat kepala lagi, teman di depanmu sudah tidak ada, lenyap begitu saja, tidak ada suara teriakan, tidak ada jejak kaki yang aneh, seolah-olah mereka ditelan bumi. Kedengarannya seperti adegan film horor, kan? Tapi ini adalah kenyataan mengerikan yang terjadi ribuan kali di Taman Nasional dan Hutan Nasional Amerika Serikat. Yang lebih bikin merinding, ada seorang mantan polisi yang menemukan sebuah pola ganjil di balik ribuan kasus orang hilang ini. Kasus-kasus ini begitu aneh, begitu membingungkan, sampai-sampai pihak berwenang seringkali menyerah dan melabelinya sebagai kecelakaan biasa. Padahal, jika kita telusuri lebih dalam, ada sesuatu yang jauh lebih misterius dan gelap sedang terjadi di sana. Ini bukan fiksi. Ini adalah kasus nyata yang didokumentasikan dengan sangat teliti oleh seorang pria bernama David Paulides. Siap-siap, karena setelah ini, cara kamu memandang hutan mungkin tidak akan pernah sama lagi. Kasus ini mulai terbongkar berkat David Paulides, seorang mantan polisi dengan pengalaman puluhan tahun yang kemudian mendirikan sebuah organisasi bernama Canem Missing Project, yang dikenal luas dengan sebutan Missing 411. Paulides tidak sedang mencari sensasi, dia melakukan apa yang paling dia kuasai, mengumpulkan data. Selama bertahun-tahun, dia mengumpulkan ribuan laporan orang hilang dari berbagai taman nasional di seluruh Amerika, dan dari data itulah dia menemukan sesuatu yang sangat mengganggu. Paulides menyadari bahwa kasus-kasus ini tidak terjadi secara acak. Ada area-area tertentu di Amerika Utara di mana orang lebih sering hilang dalam kondisi yang tidak wajar. Area ini ia sebut sebagai klaster atau cluster. Di dalam klaster-klaster ini, ribuan orang, mulai dari anak-anak, orang dewasa yang sehat, hingga lansia, lenyap dalam kondisi yang tidak bisa dijelaskan begitu saja oleh serangan hewan buas atau karena tersesat. Polanya terlalu aneh, terlalu spesifik, dan terlalu sering berulang. Sekarang, kita akan fokus pada pola-pola paling ganjil yang terus muncul di setiap kasus. Pola aneh yang pertama, dan mungkin salah satu yang paling membingungkan, adalah soal sepatu yang hilang. Dalam banyak kasus di mana korban akhirnya ditemukan baik hidup maupun meninggal, mereka seringkali ditemukan dalam keadaan tanpa sepatu, telanjang kaki, atau bahkan tanpa pakaian tebal mereka. Coba bayangkan, kamu berada di tengah hutan belantara yang dingin, mungkin di pegunungan bersalju. Insting paling dasar manusia untuk bertahan hidup adalah menjaga tubuh tetap hangat dan melindungi kaki. Melepas sepatu adalah hal terakhir yang akan dilakukan oleh siapapun yang tersesat. Ini tindakan yang sangat tidak logis. Tapi kenapa ini terus terjadi? Apakah mereka melepasnya karena panik? Atau ada sesuatu yang memaksa mereka melepasnya sebelum mereka menghilang? Ini adalah pertanyaan pertama yang tidak bisa dijawab oleh logika konvensional. Lanjut ke pola aneh nomor 2. Korban ditemukan di ketinggian yang mustahil. Ini adalah salah satu pola yang paling sering membuat para penyelidik garuk-garuk kepala. Bayangkan seorang anak kecil berumur 3 tahun hilang di sebuah lembah yang landai. Tim pencari menyisir area itu berhari-hari tanpa hasil. Lalu, beberapa hari kemudian, sang anak ditemukan seringkali sudah tidak bernyawa di puncak gunung atau tebing terjal yang jaraknya berkilo-kilometer dari tempat ia terakhir terlihat. Tempat yang bahkan untuk orang dewasa sehat dan berpengalaman pun sulit untuk didaki. Atau kasus lansia yang fisiknya sudah lemah dan sulit berjalan, hilang dari perkemahan, lalu ditemukan di seberang sungai deras atau di puncak bukit yang curam. Pertanyaannya, bagaimana mereka bisa sampai di sana? Secara fisik, itu mustahil. Mereka tidak mungkin mendakinya sendiri. Jadi, siapa atau apa yang membawa mereka ke sana? Pola aneh yang ketiga adalah kombinasi cuaca buruk yang tiba-tiba datang dan kegagalan anjing pelacak. Ini adalah pola yang sangat sering terjadi dan membuat frustrasi tim penyelamat. Seringkali, begitu laporan orang hilang masuk dan tim pencari mulai bergerak, cuaca yang tadinya cerah tiba-tiba berubah drastis. Badai salju, hujan lebat, atau kabut tebal mendadak turun, seolah-olah alam itu sendiri berusaha menghalangi proses pencarian. Yang lebih aneh lagi adalah perilaku anjing pelacak. Anjing-anjing ini adalah profesional yang terlatih dengan indera penciuman luar biasa. Mereka bisa melacak jejak bau manusia dari jarak jauh. Namun, dalam banyak kasus Missing 411, anjing-anjing ini seringkali tiba-tiba berhenti di satu titik, berputar-putar kebingungan, lalu menyerah. Seolah-olah jejak bau korban tiba-tiba terputus di udara, lenyap begitu saja. Untuk memberi gambaran nyata, kita lihat kasus Dennis Martin. Tahun 1969, Dennis, seorang bocah laki-laki berumur 6 tahun, sedang bermain petak umpet dengan saudara-saudaranya di Taman Nasional Great Smoky Mountains. Dia bersembunyi di balik semak-semak,
dan hanya dalam hitungan menit, saat keluarganya berbalik untuk mencarinya, dia sudah lenyap, hilang tanpa suara, tanpa jejak, di area yang relatif kecil dan terbuka. Pencarian besar-besaran yang melibatkan ratusan relawan dan bahkan pasukan khusus Angkatan Darat AS digelar. Tapi Dennis Martin tidak pernah ditemukan hingga hari ini. Jejaknya seolah terhapus dari muka bumi. Lalu ada kasus Annie Marie Dillard, seorang lansia yang sudah sulit berjalan. Dia hilang saat mendaki bersama keluarganya. Pencarian dilakukan, dan beberapa hari kemudian, jasadnya ditemukan. Di mana? Jauh di atas bukit terjal, di lokasi yang sangat sulit dijangkau. Keluarga dan penyelidik sama-sama bingung. Tidak mungkin Annie bisa mendaki sejauh dan setinggi itu sendirian dengan kondisinya. Misteri-misteri seperti ini terus menumpuk, dan teori-teori pun mulai bermunculan untuk mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Teori pertama, dan yang paling logis di permukaan, adalah adanya pembunuh berantai atau penculikan oleh manusia. Mungkin ada predator manusia yang sangat cerdas dan terorganisir yang beroperasi di taman-taman nasional ini, memanfaatkan medan yang sulit untuk menyembunyikan kejahatannya. Namun, teori ini punya banyak kelemahan. Pertama, tidak pernah ada permintaan tebusan. Kedua, di lokasi tempat korban menghilang, hampir tidak pernah ditemukan tanda-tanda perlawanan atau kekerasan. Semuanya terjadi begitu senyap dan bersih. Selain itu, pola penemuan korban di ketinggian yang mustahil juga sulit dijelaskan. Bagaimana seorang penculik bisa membawa korban terutama orang dewasa mendaki tebing terjal tanpa meninggalkan jejak? Teori kedua membawa kita ke ranah yang lebih gelap dan spekulatif, makhluk kriptid atau entitas supernatural. Di banyak area klaster tempat orang sering hilang ini, ternyata ada banyak sekali mitos dan legenda kuno dari suku asli Amerika tentang makhluk-makhluk penghuni hutan. Sebut saja Bigfoot atau Wendigo, makhluk jahat dalam mitologi Algonquin yang konon bisa bergerak cepat dan senyap di hutan. Banyak yang menghubungkan pola-pola aneh ini sepatu yang hilang, penemuan di ketinggian, dan anjing yang gagal melacak dengan aktivitas non-manusia. Apakah mungkin ada makhluk yang belum teridentifikasi oleh sains yang hidup di kedalaman hutan-hutan ini? Teori ini memang sulit dibuktikan, tapi bagi sebagian orang, ini satu-satunya penjelasan yang cocok dengan semua keanehan yang terjadi. Teori ketiga sedikit lebih ilmiah, tapi tidak kalah anehnya, fenomena geologi yang tidak biasa. Beberapa ahli geologi berpendapat bahwa beberapa hutan ini mungkin memiliki jaringan gua bawah tanah yang sangat kompleks atau lubang tanah sinkhole yang tersembunyi di bawah lapisan tanah yang tipis. Teori ini menyatakan bahwa korban mungkin secara tidak sengaja menginjak tanah yang rapuh, lalu jatuh ke dalam sistem gua di bawahnya. Ini bisa menjelaskan mengapa mereka menghilang begitu cepat tanpa jejak. Mereka bisa saja terbawa oleh aliran air bawah tanah dan kemudian muncul kembali di lokasi yang jauh berbeda dan tak terduga. Namun, teori ini juga tidak bisa menjelaskan mengapa banyak korban ditemukan tanpa sepatu atau pakaian. David Paulides sendiri sangat berhati-hati. Dia tidak pernah secara gamblang mendukung satu teori pun. Baginya, yang terpenting adalah pola-pola itu sendiri. Dia hanya menyajikan data dan membiarkan kita menarik kesimpulan. Pola-pola ini, jika digabungkan, seolah-olah menunjuk pada satu kesimpulan yang mengerikan. Para korban ini tidak tersesat, tapi diambil. Mereka dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain dengan sangat cepat, oleh sebuah kekuatan yang tampaknya bukan manusia. Kasus Missing 411 ini menjadi pengingat yang kuat bahwa di balik keindahan dan ketenangan alam liar, ada sebuah misteri kelam yang hingga kini belum bisa dipecahkan oleh teknologi dan ilmu pengetahuan modern kita. Jadi, inilah misteri ribuan orang yang hilang di hutan-hutan Amerika. Sebuah kasus nyata yang membuat para penyelidik, polisi, dan tim SAR paling berpengalaman sekalipun kehabisan akal. Apakah ini semua disebabkan oleh lubang tanah tersembunyi, ulah seorang pembunuh berantai super cerdas, atau ada sesuatu yang jauh lebih tua, lebih gelap, yang bersembunyi di antara pepohonan, menunggu dalam diam? Sekarang, saya ingin bertanya pada kalian. Bayangkan kamu lagi hiking di hutan, dan tiba-tiba anjing peliharaanmu yang biasanya pemberani, berhenti total. Dia merengek dan tidak mau maju selangkah pun. Setelah mendengar semua ini, apa yang akan kamu lakukan? Lanjut jalan, atau langsung putar balik? Tulis pendapatmu tentang pola-pola aneh ini di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk subscribe channel ini kalau kamu suka dengan pembahasan kasus-kasus misteri nyata seperti ini. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di deep dive berikutnya.